Terima kasih. Baik, kepada seluruh paslon, waktu Anda 45 detik, silahkan. Terima kasih moderator. Kita tahu permasalahan daerah khususnya mengenai pemahaman literasi berdemokrasi di Simalungun ini masih jauh dari harapan kita. Kita lihat sendiri ketika kita kampanye, itu masih ada, saya lihat sendiri, apakah itu beredar sembako, apakah itu beredar selimut, apakah beredar yang berkaitan dengan pilkada ini. Saya pikir ini akan menjadi bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin yang bagus kalau masih saja seperti ini. Tolong mungkin rekan-rekan, kita sepakat untuk bisa melakukan pilkada secara bermartabat. Bagaimana tanggapan Bapak apabila terhadap hal ini? Kemudian juga apabila nanti juga bahkan saya dengar ada serangan pajar. Bagaimana kalau memang ini terbukti? Baik, cukup waktu habis. Kami beri kesempatan kepada paslon 4 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya dalam pilkada ini aspirasi disampaikan tentunya adalah berdasarkan suatu kemampuan kita lakukan, dan itu kembali lagi kepada masyarakat. Kita yang penting adalah mentaati peraturan-peraturan itu yang kita sampaikan, karena tujuan kita adalah bagaimana supaya masyarakat dapat mengenal kita dan mencintai kita pada paslon ini, dan tentu aturan-aturan yang ada kita lakukan. Masalah hal-hal yang di luar itu tentu itu adalah suatu tanggung jawab masing-masing. Karena apa? Karena ini adalah tujuannya bagaimana kita bisa memperkenalkan diri dan bagaimana kita untuk bisa memperlihatkan suatu peraturan-aturan yang ada dan itu harus ditaati. Dan kita lakukan itu segalanya, tentu ini adalah suatu yang harus pertanggungjawabannya yang kita lakukan. Dan ini tentunya merupakan suatu kebiasaan aturan bagaimana kita melakukannya untuk mentaati apa yang kita lakukan tersebut. Terima kasih. Baik, sudah dijawab dan langsung kami persilakan kepada paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3. Waktu Anda 1 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Tentu tujuan demokrasi yang sesungguhnya kita sepakat bahwa hal yang namanya money politik, memberikan sesuatu untuk mengarahkan mereka untuk memilih paslon tertentu. Saya kira kita sepakat ini. Jadi saya juga meminta kepada kita semua, putra-putra terbaik di Simalungun ini, mari sama-sama kita memaparkan program, visi, misi kita. Mari kita berikan teladan kepada masyarakat kita Kabupaten Simalungun, bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Saya kira kalau sama-sama kita menyampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat, saya kira juga masyarakat Simalungun sudah cerdas pada saat ini. Diiming-imingi pun sesuatu, diiming-imingi pun misalnya sembako, kalau mereka memang tidak jatuh cinta, mereka pasti tidak akan memilih. Demikian, terima kasih. Baik, sudah dijawab oleh paslon 1. Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 3. Waktu Anda 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan senior paslon nomor urut 3 bahwa memang nggak boleh menggunakan program-program pemerintah seperti PKH, BST, UMKM untuk kemanfaatan salah satu paslon. Ini nggak boleh. Program-program pemerintah ini rakyat Simalungun harus tahu dan cerdas. Siapapun jadi pemimpin Simalungun tetap akan berjalan. Apabila pemerintah kabupaten tidak bisa melaksanakannya, akan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Dan apabila pemerintah provinsi tidak bisa melaksanakannya, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Dan bagi kita semua para paslon, marilah kita juga memberi pelajaran dan kita bisa berbuat sebanyak mungkin kepada masyarakat yang sedang mengalami polemik pandemi ini. Mari kita bisa berbuat berbagi kepada sesama, tapi tidak menggunakan fasilitas Baik, pemerintah. sudah dijawab oleh paslon 2. Kami persilahkan kembali paslon 3 untuk menanggapi jawaban dari seluruh paslon. Waktu Anda 1 menit dan akan kami hitung saat Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator. Saya pikir kita sepakatlah untuk semua yang hadir di sini paslon 1, 2, 3, 4 untuk bisa kita wujudkan pilkada yang bermartabat tanpa ada money politik, tanpa ada serangan pajar,
tanpa ada penyerahan sembako yang tinggal beberapa hari lagi ini. Jangan manfaatkan, jangan kita bodohi masyarakat supaya mau memilih kita. Tunjukkan masyarakat sekarang ini sudah pintar siapa yang layak dan pantas. Tidak perlu harus memberikan sembako, tidak perlu memberikan sesuatu, karena saya terus terang, saya beberapa hari ini saya lihat ada yang bawa ini, ada yang bawa itu, rasanya saya miris saya. Pemimpin seperti apa kelak yang akan lahir dari orang-orang yang mau melakukan seperti itu? Sama kita sepakat supaya kita tunjukkan pilkada yang bermartabat. Baik, sudah ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 3 dan